Bab 13. Aku mau kamu Arumi. Arumi menunduk mencoba meraih jilbabnya yang terjatuh di lantai. Meski seluruh tubuhnya halal untuk Alfian, tapi tetap saja ia merasa aneh saat Alfian melihat rambut panjangnya. Karena selama ini, ia bahkan tak pernah memperlihatkan sedikit pun rambutnya di hadapan Alfian. Bukan tidak mau, tapi karena Alfian tak pernah menginginkannya. Maka, dari itu Arumi pun menutup dirinya. Tapi malam ini, ia begitu kaget saat tangan Alfian melepas hijabnya. Kenapa harus dipasang? Seperti ini lebih cantik, ungkap Alfian sembari tersenyum samar. Arumi yang baru saja meraih hijabnya tak sengaja kembali menjatuhkannya saat mendengar Alfian mengatakan dirinya cantik. Mas, kamu gak salah minum obat kan? Ayo sadarlah dan cepat tidur, ucap Arumi terbata karena melihat Alfian yang menatapnya seolah ingin menelannya. Alfian memegang kedua pundak Arumi lalu perlahan menyentuh wajahnya, terasa begitu lembut, bahkan lebih lembut dari wajah Yulia, karena memang Arumi tak pernah memakai kosmetik yang aneh-aneh sehingga kulitnya halus dan putih alami. Kini tangan Alfian beralih ke bibir Arumi, menyentuhnya perlahan, membuat darah Arumi berdesir hebat. Suatu perasaan luar biasa yang baru pertama kalinya ia rasakan, sentuhan dari pria yang memang ia cintai. Tapi sekuat tenaga Arumi tidak terhanyut dan menyadarkan dirinya bahwa ini tidaklah benar. Alfian sedang tidak sadar dan bisa saja saat ini Alfian tengah membayangkan Yulia yang ia sentuh bukanlah Arumi. Mendadak hati Arumi berdenyut nyeri kala membayangkan suaminya menyentuhnya karena menganggap ia adalah Yulia. Mas, hentikan. Arumi menyentak tangan Alfian yang kokoh. Aku Arumi bukan Yulia. Lihat wajah aku baik-baik. Aku mohon jangan lakukan ini jika kamu tengah membayangkan wanita lain, ucap Arumi sendu. Arumi, tolong aku, panas. Alfian kini menaruh kepalanya Arumi, karena tubuh Alfian yang tinggi dan yang pasti lumayan berat untuk Arumi menahannya, sehingga tubuh Arumi mundur beberapa langkah dan tubuhnya terhimpit di antara Alfian dan tembok kamarnya, sehingga membuat Arumi semakin gugup. Aku kompres pakai air dingin. Mau nggak mas? Atau mau aku bawa ke rumah sakit? Tanya Arumi, bahkan bulu pada tengkuknya meremang saat Alfian menggesek-gesekkan hidungnya pada panas Arumi. Lirih Alfian masih pada posisi yang sama. Aku harus gimana mas? Alfian menegakkan tubuhnya lalu kembali menatap Arumi intens tapi tak lama menggeleng-gelengkan kepalanya berusaha untuk tetap sadar dan menghindari melakukan hal-hal yang tak ia inginkan. Mas, Arumi menyentuh bau Alfian, mulai bingung apa harusnya ia lakukan saat ini. Mau aku panggilkan dokter? Tanya Arumi untuk yang kesekian kali. Aku mau kamu Arumi. Alfian mulai kehilangan kendali karena kini ia telah menangkap wajah Arumi dan menatapnya dengan mata berkabut lalu sekilas bagai terkena sengatan listrik saat Alfian mendarat Arumi lalu melepaskannya. Tubuh Arumi bahkan bergetar karena tak menyangka jika Alfian akan melakukannya lagi setelah di rumah sakit untuk pertama kalinya. Mas, apa yang kamu lakukan? Sadarlah, ucap Arumi serak. Tak mengindahkan perkataan Arumi, justru Alfian kini memeluk Arumi erat karena sudah tak mampu menahan yang sejak tadi ia coba tahan. Sejak tadi ia mencoba untuk tetap waras agar tak terjadi hal yang tak diinginkan, tapi sepertinya obat yang masuk ke dalam tubuhnya benar-benar bisa membuatnya hilang akal saat ini. Arumi, aku mau kamu. Alfian menatap Arumi. Tapi kamu tidak mencintaiku mas. Kamu bilang kamu tidak akan menyentuh siapapun selain wanita yang kamu cintai. Arumi mencoba menjelaskan karena ia tak mau jika nantinya malah akan menjadi masalah jika dia menuruti Alfian. Karena Arumi sangat tahu jika saat ini Alfian sedang tidak sadar. Alfian menarik kasar rambutnya mencoba untuk membuat dirinya sadar dan kini melepaskan pelukannya dari Arumi dan berlari ke kamar mandi lalu merendam tubuhnya di dalam bathtub lalu mencelupkan kepalanya beberapa kali berharap otaknya bisa waras kembali. Sedangkan kini Arumi melangkah perlahan ke tempat tidur karena tubuhnya benar-benar lemas. Arumi mencoba menenangkan jantungnya kini berdebar begitu kencang. Setelah sedikit tenang Arumi bangkit lalu berjalan ke arah kamar mandi. Mas, kamu ngapain di dalam?
Meski ragu, akhirnya Arumi membuka pintu kamar mandi perlahan untuk melihat apa yang Alfian lakukan, dan betapa terkejutnya Arumi saat melihat Alfian yang berendam dalam bathtub dan mencelupkan kepalanya berkali-kali ke dalam air. Tak menunggu lama, Arumi segera menghampiri Alfian. "Mas, apa yang kamu lakukan? Kamu bisa sakit. Tunggu di sini sebentar, aku ambil handuk." Arumi segera keluar untuk mengambil handuk baru di dalam lemari karena handuk yang tadi Alfian pakai telah basah karena ikut masuk ke dalam bathtub. Setelah memberikannya handuk, Arumi membalik tubuhnya menunggu Alfian untuk segera keluar dari bathtub. Setelah beberapa menit berlalu, Arumi membawa Alfian keluar dari kamar mandi dengan tubuh yang sudah menggigil kedinginan lalu mendudukkannya di atas tempat tidur. Arumi membantu Alfian memakai pakaiannya lalu mengeringkan rambutnya menggunakan handuk. "Arumi, panas, aku mau mandi lagi." Alfian segera bangkit dan mencoba melepaskan pakaiannya, tapi Arumi segera menahan lengan Alfian. "Lakukanlah Mas kalau kamu menginginkannya," ucap Arumi sembari menatap Alfian. Arumi menyadari jika ada yang tidak beres dengan suaminya. Arumi pernah membaca artikel efek dari persis seperti apa yang dialami Alfian, dan obatnya hanya satu, yaitu melakukan karena kalau tidak beberapa jaringan dalam otaknya akan rusak, dan Arumi tidak ingin itu terjadi. "Arumi!" Alfian menggelengkan kepalanya. "Aku nggak mau kamu sampai sakit kalau terus-terusan mandi," ucap Arumi. "Kamu yakin?" Alfian kembali memegang kedua bahu Arumi untuk memastikan. "Iya." Arumi mengangguk pelan. Tak ada pilihan lain. Karena Arumi pun tak ingin terjadi apa-apa pada Alfian, biarlah nanti Arumi yang menanggung semua resiko buruk yang akan terjadi di kemudian hari. Tak menunggu lama, kini Alfian Arumi terbangun dan hendak ke kamar kecil, tapi alangkah kagetnya ia saat sadar jika kini ia berada dalam pelukan Alfian, dan yang lebih membuat ia kaget saat menyadari jika kini tubuhnya pun polos tanpa sehelai benang di dalam selimut.
Seketika Arumi menutup mulutnya dengan tangannya saat mengingat kejadian semalam. Ia tak menyangka jika akhirnya ia menyerahkan dirinya kepada Alfian. Perlahan Arumi melepaskan pelukan tangan Alfian di tubuhnya lalu bergerak mundur sedikit demi sedikit agar Alfian tak menyadari pergerakannya dan tak mengganggu tidurnya. Alfian menggeliat sebentar saat Arumi berhasil sedikit menjauh, tapi pergerakan Alfian sukses membuat Arumi menahan nafas. Bukan tanpa alasan, Arumi akan sangat malu jika Alfian terbangun dan menyadari tentang keadaan mereka pagi ini. Setelah dirasa aman karena Alfian kembali terlelap, Ari kemudian memungut pakaiannya yang berserakan di lantai lalu memakainya perlahan dan setelah itu bergegas ke kamar mandi. Tak dihiraukannya tubuhnya yang terasa seperti usai dikeroyok orang satu kampung. Alfian bahkan tak membiarkan Arumi beristirahat barang sebentar saja, dan setelah Alfian mencapai puncak untuk yang kesekian kali, barulah ia bisa memejamkan matanya, dan jangan ditanya kondisi tubuhnya saat ini. Remuk, satu kata yang mewakili kondisi Arumi saat ini. Bahkan Arumi sampai tak menyadari jika lututnya kini kembali mengeluarkan darah karena lukanya yang memang belum kering. Cepat-cepat ia menyelesaikan mandinya dan bergegas berganti baju lalu keluar dari kamarnya. Pukul 7 pagi Alfian telah siap dengan setelan kantornya dan turun dari kamar untuk sarapan pagi. Alfian mengernyitkan kening saat melihat Arumi tertidur pulas di kursi meja makan. Awalnya Arumi memang hendak membuat sarapan tapi karena bahan-bahan di kulkas habis jadilah akhirnya Arumi hanya duduk termenung dan akhirnya ketiduran. Arumi merasa tubuhnya melayang-layang di atas awan dan mencium aroma parfum yang sangat ia kenali, yaitu parfum Alfian. Arin ingin membuka mata tapi rasa kantuknya benar-benar membuatnya malas untuk bangun dari tidurnya. Tak beberapa lama Arumi merasakan perih pada lututnya dan itu membuatnya seketika membuka mata perlahan, dan alangkah kagetnya Arumi saat melihat Alfian yang kini tengah mengobati luka di lututnya. "Mas ngapain?" Arumi dengan cepat bangkit lalu secepat mungkin menutup lututnya dengan gamisnya. "Lutut kamu berdarah jadi aku obatin." Aku bisa ada di sini? Perasaan tadi aku ada di dapur mau masak." "Masak apa? Buktinya kamu ada di sofa ruang tamu tidur, ngorok lagi," cibir Alfian. "Masa sih?" Arumi mencoba bangkit tapi seketika kembali terduduk karena kepalanya kini terasa sakit akibat kurang tidur semalam. "Udah nggak usah bikin sarapan, tadi aku udah pesen, bentar lagi juga datang, kamu mending duduk aja kalau nggak enak badan," ucap Alfian pelan. Seketika Arumi membuang muka karena merasa sangat malu akibat kejadian semalam. Semoga saja Mas Alfian tak mengingat kejadian semalam, apalagi membahasnya, ucap Arumi dalam hati. Entah mengapa berhadapan dengan Alfian pagi ini membuat Arumi rasanya ingin menenggelamkan dirinya di dasar laut karena benar-benar merasa sangat malu. Jika bisa Arumi rasanya ingin sekali menghilang dari hadapan Alfian sampai rasa malunya hilang. Tapi sayangnya itu tidak akan bisa. Jadilah akhirnya saat ini mereka berdua hanya membisu satu sama lain karena dua-duanya tengah teringat kejadian semalam meski Alfian merasa itu hanyalah mimpi. Bab 14, Prasangka Buruk Alfian. "Biar aku aja mas, aku bisa kok," ucap Arumi yang merasa tidak enak hati ketika Alfian mengganti perban di kakinya. "Gak usah bawel, cukup duduk aja jangan berisik," kata Alfian yang kini hampir selesai memakaikan perban pada lutut Arumi. Arumi pun tak lagi bicara, hanya sesekali melihat aktivitas tangan Alfian yang begitu terampil mengobati luka dan memakaikan perban di lututnya. "Kamu mahir banget ngobatin luka ya mas? Yulia pasti sering kamu obatin," ucap Arumi iseng karena bingung mau melakukan apa, dan tiba-tiba saja mulutnya menanyakan hal tersebut. "Yulia itu nggak seceroboh kamu, dia bahkan nggak pernah jatuh, beda sama kamu yang ceroboh, jalan bisa sampai jatuh, nyusahin aja." Seperti biasa Alfian selalu saja asal bicara jika sedang bersama dengan Arumi dan Arumi pun tak ingin terpancing dengan kata-kata menyebalkan Alfian. Karena ingin memanfaatkan beberapa hari terakhir dengan baik bersama Alfian. "Berarti aku beruntung, meskipun terluka setidaknya aku mendapatkan perhatian dari kamu yang Yulia nggak pernah mendapatkannya." "Udahlah, nggak usah dibahas mending kita pergi sarapan, udah aku siapin di meja." "Benarkah? Terima kasih Mas Alfian." Arumi tersenyum lebar dan memamerkan deretan giginya.
Alfian tak menanggapi senyuman Arumi lalu berjalan menuju meja makan diikuti Arumi di belakangnya. Keduanya kini sarapan dalam diam, Arumi pun yang biasanya bawel kini hanya diam dan fokus memakan sarapannya. "Hari ini ada rencana apa?" tanya Alfian tiba-tiba. Hari ini ada rencana," ulang Alfian. "Iya, sebenarnya banyak tapi kayaknya kakinya belum bisa dibawa jalan lama-lama. Ya udah diem aja di rumah, nggak usah kemana-mana lebih bagus." "Ya udah," ucap Arumi lesu. "Mau nitip sesuatu nggak kalau aku pulang kerja?" tanya Alfian basa-basi karena melihat raut wajah Arumi yang sendu entah mengapa pikirannya jadi terganggu. Apa ya?" Arumi berpikir sejenak. "Alah udah nggak usah, kamu kelamaan nanti aku bisa telat." "Ih nyebelin banget sih mas," rutuk Arumi. "Kamu kelamaan mikir, keburu lumutan kalau nungguin kamu mikir." "Ya udah sana berangkat kerja biar nanti aku cat aja apa yang mau aku beli." "Oke, ya udah aku berangkat dulu." Kalau biasanya Arumi yang lebih dulu memberikan tangannya ke Alfian untuk dicium, tapi kali ini entah Alfian kemasukan setan apa sampai-sampai Alfian mendatangi Arumi dan memberikan tangannya untuk dicium. Arumi tak bisa menahan bibirnya untuk tidak tersenyum pasalnya untuk pertama kalinya Alfian yang lebih dulu memberikan tangan. Setelah jam makan siang Alfian kembali ke ruangannya. Sejak pagi ia benar-benar tidak konsen dalam bekerja karena kejadian semalam terus berputar dalam otaknya. Meski ia terus meyakinkan dirinya jika itu mimpi, tapi tetap saja semua bukti mengarah kalau dia jelas melakukannya dengan Arumi semalam. Serta pakaian yang berserakan di lantai. Itu semua jelas bukti jika dirinya dan Arumi semalam telah melakukan hal yang tak pernah ia inginkan selama ini. Pasti ada seseorang yang iseng masukin obat aneh ke dalam minuman itu semalam. "Sial!" umpat Alfian. "Gimana kalau nanti Arumi hamil? Terus dia meminta pertanggungjawaban. Terus bagaimana dengan Yulia? Semua rencana yang aku rancang bersama Yulia bisa gagal berantakan gara-gara kejadian semalam." Alfian mendesah frustasi, sampai beberapa kali membenturkan keningnya ke meja kantornya. Tiba-tiba pintu terbuka, Ido masuk membawa berkas yang harus ditandatangani oleh Alfian. "Bisa ketuk pintu dulu nggak? Nggak sopan." Alfian terlihat sangat kesal. "Maaf Pak Alfian, lain kali saya akan mengetuk pintu." Canda Ido. Alfian hanya mendesah kesal. "Ada yang bisa saya bantu Pak Al? Sepertinya Anda sedang tidak enak badan." "Gak usah sok perhatian deh lo. Semalam aja pada ngerjain gue, sekarang mau baik-baikin gue," ucap Alfian dengan nada kesal. Gue nggak ikut-ikutan ya Al, jadi jangan ngelampiasin amarah lo sama gue." Ido tak kalah kesal, karena temannya yang berbuat tapi dialah yang kena getahnya. Jelas ia tak terima. Alfian kembali meremas rambutnya frustasi, bingung harus melakukan apa nantinya jika semua yang ada di pikirannya menjadi kenyataan. "Kalian semua menyebalkan," umpat Alfian. Jika saja mereka semua bukan sahabat baik Alfian, mungkin Alfian sudah memberikan mereka pelajaran yang tak akan mereka lupakan, tapi sayangnya mereka semua adalah sahabat baik dan Alfian tak mungkin menyakiti sahabat-sahabatnya. "Kenapa sih Al?" Ido kemudian duduk di depan Alfian, cukup penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Alfian dan Arumi semalam sehingga membuat Alfian frustasi ini. "Gue Arumi semalam, puas lo," ucap Alfian kesal. "Masalahnya apa? Dia istri sah lo nggak berzina, kenapa harus frustasi ini?" Di mana-mana orang tuh malah suka ngelakuin hal kayak gitu. Bahkan banyak di luar sana pasangan yang belum menikah tapi ngelakuin hal yang kayak gitu. Gak frustasi kayak lo, malah mau berkali-kali. Kenapa lo yang sama istri sah malah jadi frustasi begini? "Ya gimana gue gak frustasi? Kalau Arumi hamil gimana? Kalau dia nuntut gue buat gak nyerahin dia gimana coba? Gimana nasib cinta gue sama Yulia? Sebel gue. Jahat lo semua." Bukannya bersimpati justru Ido tertawa keras di hadapan Alfian, dan dengan kesalnya Alfian melempar berkas yang ada di hadapannya ke wajah Ido.
Seneng banget lu ya kayaknya di atas penderitaan gue. Dasar sahabat gak ada akhlak. Kalau lu gak pinter, udah gue pecat lu dari kemarin-kemarin. Ya lagian lu lucu Al. Istri sah kok malah frustasi. Kalau memang sampai Arumi hamil, berarti lo mang jodoh sama Arumi dan lo harus siap-siap ngelepasin Yulia, karena lo tahu. Sekeras apapun orang mengejar cintanya, tapi kalau nggak jodoh, ya nggak bakalan bersatu. Papar Ido. Ah, berisik lo. Bukannya nenangin pikiran gue malah bikin otak gue tambah ruwet. Payah lo Al. Ido pun segera keluar dari ruangan Alfian. Tinggallah kini Alfian yang masih resah dengan pikirannya sendiri. Dan hampir seharian ini dia benar-benar tidak fokus pada pekerjaannya. Alfian memilih pulang jam 8 malam untuk menghindari berinteraksi lama dengan Arumi. Dan kini hampir pukul 9 malam barulah Alfian sampai di depan rumahnya. Alfian mengernyit heran saat melihat ada mobil yang terparkir di depan rumahnya. Seperti mobil Darren, gumam Alfian. Alfian pun melangkah perlahan menuju pintu utama. Karena pintu utama terbuka, Alfian tak perlu lagi mengeluarkan kunci dari tas kerjanya. Benar dugaan Alfian, ternyata Darren ada di rumahnya bersama Mora. Dan kini Mora dan Arumi tengah berada di dapur. Sedangkan Darren ada di sofa ruang tamu tengah sibuk dengan ponselnya. Mas Darren, sapa Alfian. Hai, ucap Darren singkat. Datang dari jam berapa mas? Habis maghrib. Oh, tumben. Alfian melonggarkan dasinya lalu duduk menemani kakaknya. Alfian sempat heran karena untuk pertama kalinya Darren menginjak rumahnya semenjak ia menikah dengan Arumi. Mora nangis mau bertemu Arumi, jadi aku mengantarnya kemari. Dan sejak tadi aku sudah mengajaknya untuk pulang, tapi lihatlah dia sangat suka dengan Arumi. Alfian mengangguk-anggukan kepalanya perlahan, lalu menatap ke arah dapur dan melihat Arumi yang kini tengah membuat kue dengan Mora. Wangi kuenya pun begitu menggoda indera penciuman Alfian. Tak lama Arumi pun datang membawa piring berisi brownies bersama Mora. Darren melirik Alfian sekilas lalu menghela nafas. Dasar suami gak peka, ucap Darren sembari melewati Alfian dan menuju dapur. Setelah itu membawa nampan yang berisi 4 gelas minuman yang tadi Arumi buat. Awalnya Alfian tak mengerti apa yang dimaksud Darren, tapi kini Alfian mengerti mengapa Darren berucap ketus kepadanya barusan. Mas Darren, kenapa repot-repot bawain minuman? Ucap Arumi tak enak hati. Karena suami kamu gak peka. Begitulah Darren, dia memang pendiam tapi sekali buka suara akan langsung ke poinnya. Meski itu akan membuat orang merasa kesal, Darren sama sekali tak peduli, karena ia memang tak suka berbasa-basi. Untuk sesaat suasana menjadi hening di antara mereka, tapi untungnya Mora selalu bisa mencairkan suasana dengan tingkah lucunya. Brownies buatan Tante Arumi enak banget pak, cobain deh. Mora menyodorkan brownies yang dipegangnya ke mulut papanya, dan Darren memakannya sampai habis, dan itu membuat Mora bersorak gembira. Mora mau mengambil kue lagi yang ada di atas meja, tapi tak sengaja menyenggol minumannya. Secara serempak Arumi dan Darren memegang gelas itu agar tak jatuh ke lantai. Kedua tangan mereka pun bersentuhan dengan posisi tangan Darren ada di bawah dan Arumi di atas. Dan kejadian itu tak luput dari perhatian Alfian dan entah mengapa suasana hatinya menjadi tak enak. Ehem. Alfian berdehem cukup keras dan membuat Darren dan Arumi melepaskan tangan mereka dari gelas itu. Kuenya biasa aja, enakan yang di toko kue. Ucap Alfian tiba-tiba. Enak kok om, ini tuh rasanya lebih enak dari yang sering papa beli di toko, iya kan pak? Mora menyela merasa tak terima karena Alfian menjelekkan kue buatan Arumi. Om Alfian habis jadi lidahnya kaku, makanya nggak bisa ngerasain kalau kue Tante Arumi enak banget. Tambah Darren. Alfian memasang muka datar, karena akhir-akhir ini ia merasa jika Darren ternyata sangat menyebalkan dan yang lebih membuat hatinya kesal mengapa Darren selalu bisa membuat hatinya merasa tak nyaman. Pukul 10 malam Darren dan Mora berpamitan untuk pulang karena Mora sudah sangat mengantuk. Alfian masuk kamar lebih dulu disusul Arumi di belakangnya. Arumi sempat heran karena sejak tadi raut wajah Alfian tak enak dipandang. Saat mengambil pakaian ganti saja sempat menjatuhkan beberapa baju yang sudah disusun rapi. Namun Arumi masih mendiamkannya.
dan masih fokus merapikan tempat tidurnya. Aku baru tahu, selain bawel, kamu itu ternyata genit ya. Punya bakat untuk menggoda pria juga ternyata. Ucap Alfian seraya mengganti bajunya. Arumi celingak-celinguk, sedikit tak paham apa yang dikatakan Alfian. Yang kamu maksud genit itu, aku mas? Tanya Arumi. Emang di rumah ini ada manusia lagi selain kita berdua? Alfian balik bertanya. Atas dasar apa kamu ngatain aku genit, punya bakat ngerayu? Apa kamu kira aku ini wanita ngerayu pria? Kapan aku ngerayu, dan siapa yang aku rayu? Kamu itu jangan suka ngaco deh mas. Sebelum nuduh seseorang, kamu harus punya bukti buat tuduhan kamu. Ucap Arumi sengit. Kamu boleh ngerayu siapapun, termasuk Mas Deren, tapi seenggaknya tunggu sampai 7 hari perjanjian kita selesai. Setelah kita bercerai itu lebih bagus, karena kamu itu wanita. Gak baik kesannya wanita yang masih bersuami merayu pria lain. Apalagi kakak dari suami kamu sendiri. Maksud kamu apa sih mas? Kapan aku ngerayu Mas Deren? Aku sama sekali gak pernah merasa ngerayu Mas Deren. Dan bukan hanya wanita yang selalu terkesan buruk jika dekat dengan pria lain, pria pun akan sangat terlihat buruk saat masih memiliki istri tapi masih berhubungan dengan wanita lain. Ucap Arumi tak mau kalah. Pegangan tangan di depan suami, itu namanya gak genit. Disebut apa wanita yang dengan jelas pegangan tangan di depan suaminya? Aku sama Mas Deren gak sengaja mas, karena Murah hampir menjatuhkan gelas minumnya. Gak usah sok-sok nyari kesalahan deh. Gak sengaja tapi menikmati. Cibir Alfian. Kamu cemburu. Tembak Arumi akhirnya karena sudah sangat kesal dengan semua ucapan Alfian yang makin ngawur. Siapa? Aku. Cemburu. Jangan ngawur Arumi. Emang kamu kira kamu siapa yang harus dicemburuin? Kamu bukan bidadari cantik yang wajib dicemburuin. Harusnya kamu ngaca dulu, baru kamu ngomong. Kalau kamu gak cemburu, terus kenapa kamu harus marah sama hal kecil kayak tadi? Kalau kamu gak cemburu, harusnya kamu gak perlu bersikap berlebihan. Apa yang aku bilang? Kenyataan kok. Kamu memang punya bakat menggoda. Alfian tak mau kalah. Dada Arumi turun naik karena sangat kesal. Bahkan kini air mata sudah menumpuk pada sudut matanya karena kesal. Seumur-umur tak pernah ada yang berkata jahat tentang dirinya. Arumi mengambil bantal lalu membawanya keluar ke ruang ramu. Dan kini Arumi merebahkan tubuhnya pada sofa ruang tamu sembari terisak. Perkataan Alfian benar-benar melukai harga dirinya. Kini Arumi merasa menyesal memberikan Alfian waktu 7 hari. Harusnya Arumi memang keluar dari rumah ini sejak lama. Karena Alfian tak akan berubah menjadi baik kepadanya hanya dalam 7 hari. Tidak 7 hari, sepertinya seumur hidup Alfian tidak akan pernah bersikap baik pada Arumi. Karena mungkin Tuhan memang tidak menciptakan mereka untuk bersama.